Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila musannif hadzal kitab. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyati wa salahil 'aqibah. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Ila an qala kaifiyatul ghusli, tata cara memandikan. Nah, lil ghusli kaifiyatan adna wa akmal. Ada dua tata cara memandikan mayit. Yang pertama yang minimal. Yang kedua yang maksimal. Al-alif al-ghuslul adna. Mandi minimal. Wa huwa aqallu ma yatahaqqaqu bihi ma'nal ghusli. Yaitu minimal yang harus dilakukan ketika memandikan. Wa yatimmu bihil fardu. Sempurna fardunya, tapi minimal. Wa yartafu bil ithm. Dan lepas dosa memandikannya. Wadzalika bi idzalatin najasah, yaitu dengan menghilangkan najisnya. In kanat maujudatan ala jismihi, kalau ada najis di tubuhnya. Tsumma yu'ammimu sa'iral badani bil ma', kemudian meratakan seluruh badannya dengan air. Itulah selesai mandi itu. Dihilangkan najis, dibasuh seluruh tubuhnya. Selesai mandi itu. Itu minimalnya. Jadi sebelum kita memandikan mayat, kita harus doa dulu. Ada doa-doa, itu kan banyak tuh. Bahasa kita kalau niat mandi mayatnya. Berniat lebih bagus, sunat, tidak berniat boleh memandikan mayat. Hah? Memandikan. Sunat berniat. Sunat berniat. Nah. Berarti berwudu sama kita, kalau sudah dimandikan bersih, kita untuk berwudu ini tadi daripada mayat itu baca bismillah, terus dari muka dulu, tangan atau bagaimana? Kalau ditengok dalam kitab-kitab ini memwudukkannya lebih dulu. Mana? Sebelum dimandikan. Oh iya, duduk dulu ya. Duduk dulu. Dudukkan dulu. Dudukkan dulu. Nurut aku dibolehkan bagaimana? Karena dibolehkan. Hah? Ya nurut aku dibolehkan anak bapaknya. Karena tidak sanggup lah bapaknya sendiri. Karena ada yang lain. Bantu dengan orang lain. Bapaknya, datuknya, anaknya, cucunya, ya kan? Oh ini bapak datuk dah ada, ya cucunya tak sanggup. Tambah dengan adiknya, ponakannya. Ya, maksud aku tuh
Kalau mandikan mayat satu orang tu satu orang lagi. Atau dia bisa. Enggak bisa, mana bisa satu orang. Butuh banyak orang. Bapak ada anaknya. Yo boleh. Tapi mencarinya dengan cara itu. Ini dulu, lalu ini berapa orang butuh sampai itu diurut berapa orang. Masuk sini. Kau mandikan. Kalau terpaksa menggunakan yang lain jenis kelamin, maka yang pertama kali dibolehkan adalah suaminya. Kalau yang mati betino. Atau istrinya kalau yang mati jantan. Nah, setelah itu bahkan lebih utama orang asing yang sama jenis kelamin daripada suaminya. Suaminya itu kalau ndak ada nian betino lain lagi baru suaminya dibolehkan. Yang pertama kali dibolehkan mengurusnya yang beda jenis kelamin ya suaminya atau istrinya. Karena ndak ada lagi jantan di situ berarti. Kalau masih ada laki-laki di situ, orang asing sekalipun lebih utama daripada lakinya. Wa dzalika huwal fardu fil ghusli minal janabah fi haqqil hayy. Jadi cara mandikan jenazah ini minimalnya menghilangkan najis. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh seperti mandi junubnya orang yang masih hidup. Itulah beres mandi mayat tuh. Lah minimal beres. Lah bersih tuh. Lah boleh dikapankan. Banyaknya mandi 9. Itu adatnya Fayakunul mayyit mislahu fi fardil ghusli. Maka mayit itu seperti itu dalam hal fardu mandinya seperti mandi junub. Wala yustaratu fi sihatil ghusli niyatul ghasil fil asah. Tidak disyaratkan sahnya memandikan itu adanya niat dari orang yang memandikannya. Tidak disyaratkan ada niat. Nah, Maksud ada niat tu kalau nyoto mati aku nak mandi gitu. nah, sengaja aku memandikan jenazah. Tidak disyaratkan ada niat. Tapi kalau berniat boleh kan? Boleh dah. Berniat boleh lah. Karena itu masalah ibadah. Tapi tidak syarat ada niat. Walidzalika karena tidak perlu ada niat itulah. Walidzalika yasihu ayyakunal ghasil kafiron. Karena itulah orang kafir sah kalau ia memandikan mayat. Muslim. Karena tidak perlu niat. Niat itu bukan syarat. Li'annal maqsud min hadzal ghusli huwa an-nazafah. Karena tujuan dari mandi itu kebersihan. Wa hiya la tatawaqqafu 'ala niyah. Kebersihan itu tidak tergantung kepada niat. Mandi ke bayar lah. Kalau mandi dengan berdarah kan? Asal lo tibunok. Bila mau. Salah boleh jawab. Terus ya. Itu label SKS-nya. Wa ada mustiratin niyah. Tidak disyaratkannya niat. La yakni suqutu ghuslil gharik. Bukan berarti tidak usah memandikan orang yang terbenam. Aduh, mati lemas. Mati terbenam. Dalam laut, dalam sungai. Masih kita mandikan? Kan tidak perlu niat. Kan nyok kalau basah. Iya, basah ya. Dan kan niat tidak perlu. Nyok basah. Apakah masih wajib dimandikan? Maksudnya bukan seperti itu. Kan? Jadi tidak ada syarat niat, tidak perlu niat itu. Bukan berarti yang mati terbenam tidak harus dimandikan. Bal yajibu ghusluhu, tapi wajib memandikannya. Li anna ma'muruna bi ghuslil mayyit. Karena yang diperintahkan, karena kita ini diperintahkan memandikan mayat. Walaupun mayat telah mati terbenam, harus dimandikan. Karena kita yang menjalankan perintah. Tidak kita mandikan berdosa.
tahu dosa. Mana dosa tak tahu tu payah. Musuh hitam. Ada dosa putih tak? Ada. Tapi ilmu putih ada, ilmu hitam. Kalau ada kita mandikan, fardu kewajiban kita tak lepas. Walaupun dia mati terbenam. Walaupun kita tak perlu niat mandikannya. Tapi harus kita mandikan. Karena melepaskan kewajiban kita ni. Wala yasqutul fardu anil ahya illa bifi'lihim. Karena kewajiban itu, kefarduan itu tidak gugur dari orang-orang yang hidup kecuali kalau mereka melakukannya. Kalau tidak dilakukannya masih wajib gitu tu. Nah, walidzalika karena itulah yunbasul qabru li ghuslil mayyit idza dufina biduni ghuslin. Karena itulah kuburan harus dibongkar kalau mayatnya belum dimandikan. Harus dibongkar. Tidak suci, belum suci. Indufina biduni ghuslin, kalau dia dimakamkan belum dimandikan. Wala yunbasu isadu fina bi ghairi kafanin. Walaupun kalau dia tak dikafankan, dikuburkan. Karena ada suatu hal misalnya, ada kain kafannya atau dia mati di suatu tempat. Nah, yang tidak ditemukan kafan. Lalu dikuburkan tanpa kafan. Tak perlu dibongkar. Tak boleh dibongkar. Tapi kalau belum dimandikan, wajib dibongkar untuk dimandikan. Wa ghuslul mayyiti takrimun lahu wa tanzifun. Memandikan jenazah itu adalah menghormati dan membersihkan jenazah. Wa huwa wajibun bin nisbah likulli mayyitin muslimin. Itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mayit yang muslim illa syahidul ma'rakah, kecuali orang yang mati di medan perang.